Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nih? Alhamdulillah. Bang Hendri, sehat? Tatap sini dong. Nah, gitu. Pada malam hari ini kita akan menerangkan, mengaji tentang cara mengurus jenazah. Saya anggap penting karena semua pasti akan mati, ya kan? Sekarang kita ngurus jenazah, suatu saat kita diurus. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a husluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Kewajiban orang Islam terhadap orang mati itu ada 4. Kewajiban orang Islam terhadap orang mati itu ada 4. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah menyolati, dan yang keempat adalah mengubur. Dan ada 2 orang mati yang tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolati, yaitu orang yang mati syahid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bayi yang mati dalam kandungan dan masih belum ditiup jasadnya, ruhnya, ya. Kalau bahasa Jawanya keluron, ngerti ya, keluron ya. Nah, saya dari awal nih. Annal mauta a'dhamul masaibi wal ghaflatu anhu a'dhamu. Artinya bahwa kematian adalah musibah yang paling besar, dan lupa akan kematian itu jauh lebih besar daripada kematian itu sendiri. Paham nggak? Kematian adalah musibah yang paling besar, dan lupa akan kematian itu jauh lebih besar daripada kematian itu sendiri, ya. Kita juga kalau orang ibadah terus nggak kerja juga kurang baik, ya kan? Kerja terus ibadah juga kurang baik. Yang paling bagus apa? Tengah-tengah. Ada salah satu kata-kata mutiara. Ini bukan hadis ya. Ini populernya hadis, tapi jangan salah. Ini bukan hadis. Bahkan ulama Saudi Arabia menghukumi kata-kata mutiara ini dengan hadis palsu. Ini i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Hafal enggak? Hah? Ulangi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan ibadahlah kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi intinya ibadah harus, kerja juga harus. Tapi kita juga nggak boleh nyalain orang yang diamnya di gunung, para wali di gunung gitu ya. Kita nggak usah nyalain lah. Ya Hendri, aja nyewot. Ini kata-kata mutiara ya, bukan hadis, awas. Tepatnya kata-kata mutiara siapa? Bagi yang mengatakan bahwa ini hadis, itu hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ini bagi yang mengatakan hadis. Bagi yang mengatakan ini kata mutiara, itu adalah ucapan dari Amr bin As. Kalau ucapan sahabat berarti hadis bukan? Ya, bukan hadis kan, tapi athar ya bahasanya. Ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik. Ada 2 sebab kematian yang tidak harus dimandikan. Iya kan? Yang pertama apa? Orang yang mati syahid. Kalau orang mati syahid itu kenapa dikatakan mati syahid?
Orang yang mati syahid itu ada berapa? Ada 3 ya. Mati syahid dunia akhirat, mati syahid dunia, dan mati syahid akhirat. Ingat-ingat deh. Jadi mati syahid itu ada berapa? 3, 2. Yang pertama apa, Henry? Dunia, akhirat, dan yang ketiga dunia dan akhirat. Kamu bisa gak bedain mana dunia, mana akhirat, mana dunia, mana akhirat? Dan syahid yang mana yang tidak wajib dimandikan? Apal? Kira bisa ngelawan? Dunia. Hah? Syahid dunia. Syahid dunia? Tidak boleh dimandikan. Jadi gini nih. Pertama adalah syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu orang yang mati di dalam peperangan, yang mana peperangan itu diniatkan untuk menghidupkan agama Allah. Paham ya? Orang yang mati di dalam peperangan, yang mana tujuan perangnya adalah ya karena Allah gitu. Matinya sih bisa karena dipatenin bature dewek, bisa karena dipatenin wong kafir, bisa karena kamu ngelemparin panah lalu panahnya itu balik lagi ke kamu. Pokoknya mati nih perang terus pokoknya konon, ya boleh. Kamu mungkin gak nih mati yang nomor pertama? Kamu mungkin gak mati syahid? Irara pendi mungkin. Membela Palestina. Luar biasa ya. Durung tekan kanan kan mati dong. Mungkin nggak kira-kira orang yang mati dalam peperangan, yang mana tujuan peperangan itu karena apa? Karena Allah. Baik matinya kena musuh, kena batu dewek, atau kena dewek. Misalnya aja ini orang kafir. Contoh ini. Contoh Dri, perang dari kita Dri, terus kita yang mati, itu syahid. Atau saya perang sama orang kafir, lalu si Sahru itu ngelempar bomnya kena saya, juga mati syahid. Atau saya ngelempar bom kena tembok balik lagi mati ke saya, juga mati syahid. Ngerti nggak? Jadi tidak mesti matinya karena apa? Karena dipatenin musuh, nggak mesti. Baik dipatenin dewek, ning batur maupun sama musuh ya. Itu jaminannya apa? Mati syahid. Kenapa dinamakan mati syahid? Maka pendapatnya ada 2. Yang pertama, kenapa orang yang mati di jalan Allah itu mati syahid? Nanti Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali menyaksikan, bersaksi bahwa kamu adalah ahli surga di akhirat. Itu makanya dinamakan mati syahid itu begitu. Nabi Muhammad di akhirat nanti menjadi orang pertama yang akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kamu ahli surga. Luar biasa kan? Ya tapi mati yang kenen ki, udah perang dingin. Kamu kalau misalnya ada Amerika ke Indonesia, kira-kira perang tak Melayu? Amerika ini jajah sampai kanci. Kira-kira ngelawan Amerika tak Melayu? Jujur bareng. Lawan. Lawan. Luar biasa. Kiki bakal mati kayak Iram kenen. Nabi Muhammad akan bersaksi bahwa kamu ahli surga. Kalau Mbak, ya, saya ikut Mbak aja. Kamunya pakai bambu, Amerikanya pakai bom, jeng lawan kamu tuh. Namanya nekat itu. Ngerti? Syahid jing. Amerikanya pakai meriam, pakai remote, kamunya pakai bambu runcing. Jadi Mbak gimana? Nah, kita ke Gemulung ya sana itu. Mati bayi rasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang yang mati di jalan perang itu dinamakan syahid? Ini jawaban kamu harus ingat ya. Karena pertama apa tadi? Nabi Muhammad akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kamu ahli surga. Pendapat yang kedua, ruh kamu, kalau orang mati itu ruhnya hilang nggak? Ruh kamu itu adalah ruh yang pertama yang akan diperlihatkan surga sama Allah. Ini ada 2 pendapat nih. Ini ilmu gede nih. Ya. Yang pertama tadi, yang kedua, ruh kamu nanti di akhirat adalah ruh yang pertama kali diperlihatkan surga sama Allah. Makanya jaminannya besar, ya kan? Orang mati syahid jaminannya besar.
Dalam sebuah riwayat diterangkan ada 6 manfaat orang itu mati syahid. Ada 6. Saya terangin 6-nya apa? Satu-satu. Satunya minggu depan gitu. Satu-satu. Yang pertama, ini yang paling menarik nih. Allah akan menikahkan kamu dengan 72 bidadari yang paling cantik di surga. Ngerti boleh? Ngerti boleh? Bisa mikir si Mas. Langkah bidadari mengkonon langkah. Jadi jaminan orang yang mati syahid itu, ingat-ingat nih Hamim, Allah akan menikahkan orang yang mati syahid dengan 72 bidadari yang paling cantik di akhirat. Itu yang pertama. Ini ada aja di hadis loh, saya nggak ngarang. Yang kedua, orang yang mati syahid mampu menarik 70 keluarganya yang masuk neraka. Ngerti nggak? Ini kata siapa? Kata Kanjeng Nabi. Tapi angel kudu perang dingin. Masalahnya kah? Ya boleh. Kudu merang dikit, kudu mati. Kamu kalau perang tuh udah doain mati tau urip. Flavio, kamu kalau perang kira-kira udah doain mati tau urip? Urip, normal. Mati tau urip? Urip, hidup. Mati tau urip, ya hidup jawabannya. Hidup. Berarti kamu nggak mau mati kan? Karena harapannya hidup ya? Ya kamu tidak mungkin mendapatkan 6 syafaat ini. Kalau bidadari itu disifati sama ulama begini, bidadari itu pakaiannya, pakaian bidadari itu bau-bauan dari 1000 wangi yang ada di dunia kembang, itu ditempelin, diperes, digerus, ditempelin, akhirnya tempelin sama bidadari. Luar biasa kan wanginya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, itu aliran darahnya kelihatan. Iya. Udit enak ya. Kira-kira lagi udit apa boleh? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu makanya masuk dari sini ke sini. Itu pernah ada salah seorang ulama mensifati bidadari kamu konon bakalnya kan. Terus orang yang mati syahid bakalnya dikawinakan 70 loro bidadari yang paling cantik di surga. Amin ya. Amin. Perangnya pengen menang, pengen selamat, pengen oleh kawinnya baik sih. Kira pengen kawin beli, pengen kawin beli, pengen kawin ya. Moga-moga jodohnya beli mati. Itu syahid dunia akhirat nih. Ini yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua adalah syahid dunia. Siapa yang bisa nyontohin syahid dunia? Mbak. Syahid dunia itu. Syahid dunia itu begini. Ini tentang syahid dunia dan akhirat. Ini banyak pendapat ya. Yang sepakat cuma satu, dunia akhirat. Kalau dunia akhirat itu orang yang mati ketika perang. Tapi kalau syahid dunianya saja dan syahid akhiratnya saja, ini banyak versi. Dari semua versi saya kumpulin deh jadi satu, biar kamu nggak bingung, ya kan? Jadi gini, kalau syahid dunia itu sama dengan yang pertama, cuma niatnya itu yang berbeda. Jadi orang itu perang di jalan Allah, tapi niatnya kayak duduk karena Allah gitu. Perang sama orang kafir, tapi niatnya duduk karena Allah, tapi karena pengen menguasai hartanya misalnya. Kafir nih misalnya. Contoh raya. Terus si Henry itu punya apa? Punya motor lah, dia punya motor. Saya perang sama si Henry dengan niatan ngambil motor dia. Ini matinya mati syahid dunia namanya. Dilihat sama orang syahid dia, tapi di mata Allah dia tidak syahid. Makanya orang yang berperang di jalan Allah yang kedua ini tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Paham nggak? Dan yang ketiga syahid akhirat itu katone beli syahid, tapi di mata Allah syahid. Ning dunia beli ganjaran, tapi di akhirat oleh ganjaran. Contohnya apa? Orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena belajar, orang yang mati hari Jumat, orang yang mati kebakaran, orang yang mati kena penyakit perut, kelaparan ya wis. Wong mati kelaparan apa ning?
Itu syahidnya apa? Syahid akhirat. Di mata orang dia nggak apa-apa, yang larut tengah mati sih, bukan syahid kan? Tapi dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Bisa bedain? Dunia akhirat apa? Orang yang mati perang melawan orang kafir dan niat perangnya karena Allah. Contohnya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua, orang yang mati karena perang, tapi tujuannya perangnya bukan karena Allah. Contohnya karena apa? Karena mengambil harta rampasan. Itu syahidnya syahid apa? Dunia. Dan yang pertama dan yang kedua itu tidak boleh dibandingkan. Walaupun niatnya bukan karena Allah, karena apa? Karena harta rampasan itu kan, tapi tetap tidak boleh dibandingkan. Bedanya, syahid dunia akhirat dapat pahala di akhirat, syahid dunia tidak dapat. Cuman sama-sama tidak boleh dibandingkan, men. Biar darahnya netes gitu. Dan yang ketiga itu adalah syahid akhirat. Di mata manusia dia tidak mati syahid, tapi di sisi Allah dia mati syahid. Dia akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah orang yang terkena apa? Wabah. Nah, saya mau tanya nih, orang yang mati karena corona kira-kira mati akhirat bukan? Mati syahid akhirat bukan? Dan yang mati syahid akhirat yang nomor 3 itu harus dimandikan, harus disolati. Jadi yang tidak wajib dimandikan itu 1 dan 2 saja, paham nggak? Kalau yang ketiga syahid akhirat kayak kamu tuh mati hari Kamis, Jumat, Sabtu, kolera, semuanya itu wajib dimandikan tetap. Di mata manusia dia tidak mendapatkan pahala, tapi di sisi Allah dia akan mendapatkan pahala. Itu yang membedakan antara ketiga tadi, paham ya? Nah sekarang saya ada pertanyaan. Orang yang mati karena corona kira-kira syahid bukan? Syahid akhirat bukan dah? Kalau dunia akhirat nggak mesti. Mau kena corona mati jadi kira syahid duduk. Syahid duduk aja, jawabannya syahid berduduk enggak? Sanes. Sanes. Akhirat. Sanes. Hendri. Aja beli mana mainin bilang aku. Hendri. Syahid ya. Syahid. Syahid. Bukan? Syahid. Apa? Syahid. Pernah begini. Ada riwayat hadis nih, kamu perlu tahu. Suatu hari dongeng ya, nggak apa-apa ya. Suatu hari Rasulullah tanya sama sahabatnya, kamu tahu nggak mati syahid itu apa? Kanjeng Nabinya tanya sama sahabatnya, kamu tahu nggak mati syahid itu apa? Lalu sahabat itu menjawab, mati syahid adalah orang mati yang berperang di jalan Allah, perang. Terus kata Kanjeng Nabi, ya kalau mati syahid itu begitu, ya berarti umat saya yang termasuk syahid ya sedikit bakalan. Paham nggak? Kalau definisinya hanya itu, berarti orang yang mati syahid di umat saya bakalan sedikit. Orang yang mati syahid itu banyak, kata Kanjeng Nabi. Sakit perut. Jadi kamu jangan khawatir nih, perempuan-perempuan yang malam-malam sakit perut mati. Ini insya Allah syahid. Udah nuntut ilmu, ya kan? Durung kawin, lara weteng, syahid bukan? Syahid. Lalu Kanjeng Nabi melanjutkan ceritanya, dan orang yang terkena wabah itu adalah termasuk orang yang mati syahid. Tapi wabahnya bukan corona ya. Wabah di sini Rasulullah itu menggambarkan kolera. Kamu tahu kolera? Penyakit kolera tahu? Bukan, kolera itu negara yang kolera utara, ada kolera selatan itu. Oh ya, Korea ya. Ya Pak, jadi kolera itu apa? Penyakit kolera itu kolera selatan dan kolera utara. Udah gitu aja lah, gampang udah. Berarti orang yang wabah corona kira-kira syahid bukan? Syahid. Kalau misalnya dikiaskan sama
kolera selatan dan kolera utara itu. Ngerti nggak? Makanya kita berdoa sama Allah, semoga orang yang mati di corona ini itu akan diangkat derajatnya keluarganya dan kedudukan di akhiratnya sebagai orang yang mati syahid. Hadisnya ada jelas, paham ya? Sahabat Hamzah itu ketika mati di perang Uhud itu sab'ina saifan, 70 bacokan yang semuanya bacokannya tajam-tajam. 70 bacokan, bayangin. Hamzah itu dibacok 70 kali. Padahal logikanya orang dibacok sekali udah mati loh, Bin. 70. Si Hendrik koyak parah semangat. Dia mungkin parah mati daerah gitu, belum sudah dibacok. Itu darahnya menetes dan Nabi Muhammad jangan usap darah Hamzah. Karena darah dari paman saya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tapi ya kudu mati perang itu. Ngerti gak? Udah, semoga kita mati syahid semua. Cara memandikannya mau saya praktekin? Mau? Dri, kita praktek ya. Coba praktek ya. Kira contoh mau mati ya. Gimana ya? Gak apa-apa, saya taruh di sini gak apa-apa ya. Contoh aja. Kira pusing benar habis itu. Ya harus praktek dong. Dah, gini aja udah. Kiong mati. Gak enak ya kalau nggak ada ini. Taira be mas. Enggak sih Bang Kene gua yang bos seneng aja. Jadi memandikan itu yang paling bagus itu mengalir seluruh ya. Udah. Gampangannya air itu mengalir ke seluruh tubuh. Tapi kalau menurut orang-orang kuno itu, bukan kuno ya, dan air itu jatuh ke tubuh itu jangan kencang-kencang, ya kan? Jadi kamu tahu kedebogan ya? Kedebogan, ini orang mati di sini, biasanya itu kedebogan panjang, itu dialirinya dari sini. Serut, biar apa? Biar ketika air itu jatuh ke badannya si mayat, itu halus gitu, geser, iya kan? Begitu. Jadi kamu kalau misalnya bapak kamu mati suatu saat, pasti loh, ini sebuah kepastian. Yang paling bagus kamu yang memandikan. Caranya begitu ya. Kamu nyari gedebogan. Kalau gedebogannya nggak ada nggak apa-apa. Cuman caranya guyur-guyur aja. Surut, arut. Karena apa? Karena katanya itu begitu. Jadi kalau misalnya ada orang memandikan dan airnya itu kenceng jatuh ke apa namanya, ke mayat, itu rasanya seperti disiliti sama silet. Ya silet ya. Disiliti sama silet gitu. Nah sekarang begini, orang kafir sekarang, orang kafir itu wajib dimandikan nggak kalau mati? Orang kafir ada berapa? Pertama kafir harbi, kafir Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa? Macron presiden Perancis. Si Abu Jahal presiden Perancis. Ya wis, dudung Perancis baik aja. Di zaman ini bengian contoh coba Abu Jahal, Abu Lahab presiden Perancis. Abu Jahal, Abu Lahab, terus apa lagi? Itu contoh-contoh kafir harbi lah. Orang kafir yang memerangi. Itu yang pertama. Ini saya kasih tahu nih. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kalau kafir zimmi itu kafir yang orangnya baik, mau berteman dengan orang Islam, mau menghormati orang Islam. Wong Islamnya muludan ya melu nyumbang, zimmi. Wong Islamnya Isra Mi'raj ya dukung, iya kan? Jadi orang kafir zimmi itu orang kafir yang mau bersahabat dengan orang Islam, sehingga kita harus melindungi mereka gitu. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang ada dalam perjanjian damai antara Islam dan Kristen.
Kita ambil contoh dulu waktu Piagam Madinah, ya kan? Piagam Madinah atau Perjanjian Hudaybiyah, ya kan? Walaupun di Perjanjian Hudaybiyah itu misalnya terjadi pelanggaran. Saya orang Islam, dia orang kafir contoh. Lalu saya dengan si Hendri itu melakukan perjanjian. Ini orang Islam semua di sini, contoh ya. Ininya orang kafir, biasa si halus kafir. Contoh. Ini perang terus, lalu terjadi gencatan senjata, damai. Nah, orang yang ada di dalam damai itu dinamakan kafir muahad. Kafir yang ada di dalam wilayah perjanjian. Ngerti nggak? Dan yang terakhir adalah kafir musta'man. Kalau kafir musta'man itu contoh gini. Ini orang Islam, dengerin dulu nih, liatin. Ini orang Islam, ini orang kafir, lalu mengadakan perjanjian. Berarti yang ada dalam perjanjian namanya apa? Kafir apa? Muahad. Berarti orang yang di luar perjanjian, nih. Lalu dia itu minta jaminan, minta keamanan. Padahal dia nggak ada di perjanjian, tapi minta keamanan. Saya dong minta dijamin dong keamanannya. Saya nggak ikut perjanjian, cuman saya ikut dijamin keamanannya. Nah, kafir-kafir semacam ini itu dinamakan kafir siapa? Musta'man. Kafir yang minta perlindungan aman sama orang-orang Islam. Paham nggak? Kalau dulu ya. Kalau kita contohkan dulu. Kalau zaman sekarangnya itu misalnya ada perjanjian bilateral antara orang Kristen yang dari Amerika ke sini, dagang di sini, ya kan? Lalu dia itu dijamin sama negara kita kan bahwa orang ini baik, aman. Nah, itu kafir-kafir yang begitu. Dan kafir yang empat itu yang tidak wajib kamu, itu cuma yang pertama. Berarti apa? Kafir harbi sama murtad udah gak usah diurus. Kalau yang tiga tadi kamu boleh ngurus, bahasanya begitu. Ngerti nggak? Bukan wajib ngurus. Paham nggak bedanya? Kalau kafir harbi boleh nggak kita ngurus? Nggak boleh, udah biarin. Kalau orang murtad mati, kita boleh nggak ngurus? Nggak boleh kan? Tapi kalau ada orang Islam mati, kamu wajib ngurus nggak? Wajib ngurus. Tapi kafir yang tiga tadi itu boleh kamu ngurus. Boleh memandikan, boleh mengkafani, tapi haram untuk mensolati. Tetap nggak boleh kalau sholat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.